Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita
kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid kita ini, dalam rangka kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim, yaitu kita melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Harapan kita semoga sholat Jumat kita, langkah kaki kita dari rumah hingga sampai ke masjid ini, itikaf kita, zikir kita, ibadah puasa kita yang kita laksanakan di siang hari ini, harapan kita semoga diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan tetap menjaga dan menjalankan segala perintah-perintahnya dan kita menjauhi segala larangan-larangannya, agar kita selamat di dunia ini dan akhirat. Hanya takwalah yang bisa menyelamatkan kita. Karena itu takwa ini harus tetap ada dan harus kita tingkatkan hingga ajal menjemput kita. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, waktu cepat begitu berlalu. Tinggal beberapa hari lagi kita kurang lebih 9 atau 10 hari lagi bulan Ramadan ini akan pergi. Kalau kita perhatikan masyarakat di sekeliling kita, sebagian mereka telah disibukkan dengan persiapan Idul Fitri. Luapan kegembiraan sudah terasa. Mal-mal dan bazar murah terlihat ramai. Lalu lintas lembar merayap. Banyak rumah berganti cat, baju baru dan makanan enak juga telah siap. Jika demikian, gegap kegembiraan masyarakat kita berbahagia di penghujung Ramadan ini. Tidak demikian dengan para sahabat dan salafus soleh. Semakin dekat dengan akhir Ramadan, kesedihan justru melayuti hati mereka. Kalau hari raya Idul Fitri, tentu saja mereka juga bergembira, karena Id adalah hari kegembiraan. Namun di akhir Ramadan seperti ini ada nuansa kesedihan yang sepertinya tidak lagi dimiliki umat Islam dewasa ini. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mengapa para sahabat dan orang-orang soleh bersedih ketika Ramadan hampir berakhir? Kita bisa menangkap alasan kesedihan mereka. Yang pertama, patutlah orang-orang beriman bersedih ketika menyadari Ramadan akan pergi. Sebab dengan perginya bulan suci ini, pergi pula semua keutamaannya. Bukankah Ramadan bulan yang paling berkah? Pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Bukankah hanya di bulan suci ini setan dibelenggu, sehingga ibadah terasa ringan dan kaum muslimin berada dalam puncak kebaikan? Bukankah hanya di bulan Ramadan amal sunnah diganjar pahala amal wajib dan seluruh pahala kebajikan dipergandakan hingga tiada batasan? Semua keutamaan itu takkan bisa ditemui lagi ketika Ramadan pergi. Ia hanya akan datang pada bulan Ramadan setahun lagi. Padahal tiada yang dapat memastikan apakah seseorang masih hidup dan sehat pada Ramadan yang akan datang. Pantaslah
jika para sahabat dan orang-orang soleh bersedih, bahkan menangis ketika Ramadan akan pergi. Kemudian yang kedua, mereka ingat pesan Rasulullah SAW bahwa Ramadan semestinya menjadikan seseorang diampuni dosanya. Jika seseorang sudah mendapati Ramadan sebulan penuh, mendapat kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masih saja belum mendapatkan ampunan, maka benar-benar ia sangat rugi dan bersedih, bahkan celaka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, celakalah orang yang memasuki bulan Ramadan namun dia tidak diampuni dosanya. Hadis riwayat Hakim dan Tabrani. Masalahnya, apakah seseorang bisa menjamin bahwa dirinya mendapatkan ampunan itu? Inilah yang membuat hati para sahabat dan orang-orang soleh merasa takut. Mereka takut sekiranya menjadi orang yang celaka karena tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Ramadan akan segera pergi. Maka mereka pun menangis, meluapkan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memunajat agar amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat dan orang-orang soleh bukan hanya berdoa di akhir Ramadan, bahkan rasa takut itu membuat mereka berdoa selama 6 bulan agar amal-amal di bulan Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu 6 bulan selanjutnya mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, perbedaan dalam memandang akhir Ramadan inilah yang kemudian membawa perbedaan sikap antara generasi sahabat dan generasi saat ini. Jika sebagian masyarakat seperti dikemukakan di muka, asik berbelanja dan menyambut Idul Fitri, para sahabat asik beriktikaf di 10 hari terakhir. Bisa kita bayangkan Madinah di era Rasulullah SAW di 10 hari terakhir Ramadan pasti seperti kota setengah mati. Sebab para lelaki beriktikaf di masjid, begitu pula sebagian para wanitanya. Jika kita sibuk menyiapkan kue lebaran, para sahabat dan salafus soleh sibuk memenuhi kemakanan rohaninya dengan mengencangkan ikat pinggang, bersungguh-sungguh beribadah sepanjang siang dan malam. Terlebih-lebih lagi di waktu malam, jika ia mengalokasikan banyak uang dan waktu untuk membeli pakaian baru, para sahabat dan salafus soleh justru menghabiskan waktu mereka dengan pakaian takwa. Dengan pakaian takwa itu mereka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjidnya, berduaan dengan para dan bermesraan dalam khusyuknya salat tilawah, zikir dan munajat. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, masih ada waktu bagi kita. Sebelum Ramadan pergi, masih ada kesempatan bagi kita untuk mengubah cara pandang kita tentang akhir Ramadan. Maka 3 atau 4 hari ke depan kita bisa memperbaiki semuanya. Lihat kembali target Ramadan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Mungkin target tilawah kita masih ada waktu untuk mengejar. Begitu pula dengan target ibadah lainnya. Manfaatkan Ramadan yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita tak bisa beriktikaf penuh waktu seperti para sahabat dan salafus saleh itu. Namun jangan sampai kita kehilangan malam-malam terakhir Ramadan tanpa qiyamul lail dan beriktikaf. Kita mungkin tidak bisa bersedih dan menangis sehebat para sahabat, namun selayaknya kita pun takut, sebab tak ada jaminan apakah amal kita selama 26 hari ini diterima
Begitu pula dan jaminan apakah kita dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Maka hendaknya kita berusaha memperbaiki dan meningkatkan amal ibadah serta berdoa lebih-lebih sungguh-sungguh agar semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibullaha ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man billahu hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warda anna ma'hum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasraddin wahzul man khazalal muslimin. Allahumma adfa' annal balaa wal wabaa wal fahsyaa wal ghalaa wal munkari wal baghi wa jami'al amrad wa matal fujati ma la yatfahu ghairak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fazkurullaha lazim yazkurkum waskuruhu ala ni'amihi was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Summa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la